Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahza Naswalufen dari kelas 10 KP1. Saya akan menjelaskan dan menyebutkan sistem respirasi. Mekanisme pertukaran darah. Udara masuk ke dalam hidung, lalu menuju ke faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus, lalu ke dalam alveolus. Lalu oksigen akan berdiskusi masuk ke dalam kapiler darah. Oksigen akan berikatan dengan sel darah merah yang disebut oksihemoglobin. Masuk ke dalam sel darah kapiler, menghembus karbon dioksida masuk ke kapiler merah dan menembus ke alveolus, lalu ke bronkus, lalu ke trakea, laring, dan faring, dan keluar melalui rongga hidung. Saya akan menjelaskan dan menyebutkan alat dan fungsinya. Yang pertama, terdapat rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Fungsinya, rongga hidung berfungsi sebagai jalan utama masuk udara, pertama yaitu rongga hidung yang berbentuk piramida, dan fungsinya untuk menyaring kotoran udara yang masuk ke dalam hidung dan dibersihkan oleh bulu halus dan lendir. Dan tempat penyimpanan jalan udara dan makanan di faring terdapat epiglottis berupa katup, di mana kalau kita makan, katup itu akan tertutup ke saluran pernafasan. Berupa katup, di mana kalau kita makan, katup itu akan tertutup ke saluran pernafasan agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan sehingga menyebabkan kita terdesak. Fungsi laring untuk produksi suara. Fungsi laring untuk produksi suara, bicara, jalan. Fungsi laring untuk memproduksi suara, bicara, dan jalannya masuknya udara, pelembapan, penghangatan udara yang masuk. Trakea panjangnya 10-11 cm. Trakea ini berpanjangan dari faring. Fungsi untuk trakea yang menjaga fungsi trakea untuk menjaga dan memperkuat penunjangan susunan jaringan vertilago. Percabangan trakea terdiri dari 2. Cabangan dari trakea 2 ini disebut bronkus, yang akan menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, tapi bronkus lebih halus dan lebih panjang. Bronkus kanan sekitar 2,5 cm dan bronkus kiri 5 cm. Alveolus jika diperbesar gambarnya seperti ini. Ini adalah gelembung udara alveolus, dan dikelilingi kapiler darah di mana oksigen akan masuk ke seluruh darah, di mana oksigen dikelilingi kapiler darah di mana oksigen akan masuk ke saluran darah. Darah yang berkeliling kapiler darah di mana oksigen akan masuk ke saluran darah. Sekarang saya akan menjelaskan darah yang berkaitan dengan sel darah merah. Inspirasi adalah menarik nafas otot tulang rusuk yang berkontraksi sehingga rongga dada. Ekspirasi adalah
mengembang. Ekspirasi adalah membuang nafas atau tulang rusuk yang akan berelaksasi, sama dengan diafragma. Ekspirasi adalah membuang nafas atau tulang rusuk yang akan berelaksasi, sama dengan diafragma, mendorong keluar tubuh. Dan ekspirasi adalah inspirasi otot kontraks, kalau ekspirasi adanya otot relaksasi. Inspirasi tulang dada akan mengembang, dan ekspirasi tulang dada akan menyempit. Kontraks artinya mengkerut, dan relaksasi artinya mengendur. Ini adalah inspirasi dan ekspirasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.